Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang konsep matematika dan perhitungan zakat. Nah, untuk syarat-syarat harta yang dizakatkan atau wajib dizakatkan itu dipelajari di fikih zakat ya. Nah, di matematika ini nanti yang saya bahas itu adalah perhitungan zakatnya seperti apa. Nah, di sini itu sudah saya sediakan nisab dari beberapa jenis harta yang akan dizakatkan. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang akan saya bahas ini hanya 4 ya. Ada yang pertama itu emas dan perak, kemudian yang kedua adalah tabungan, yang ketiga pertanian, dan yang keempat adalah perdagangan. Nah, untuk masing-masing penjelasannya, yang emas dan perak itu yang dizakati itu adalah emas dan perak yang disimpan, bukan yang dipakai. Kemudian nisabnya itu 85 gram untuk emas, kemudian untuk peraknya 595 gram perak. Kemudian waktu membayarnya itu setelah dimiliki selama 1 haul atau 1 tahun hijriah, dan besaran zakatnya 2,5%. Kemudian untuk tabungan itu adalah uang yang disimpan di bank atau uang yang disimpan dengan nisabnya itu seharga 80. Biasanya yang digunakan itu kebanyakan menggunakan nisab untuk 85 gram emas, tapi ada juga yang menggunakan 595 gram perak. Tapi ini yang sering digunakan adalah yang 85 gram emas setahu saya ya. Kemudian untuk waktu membayar itu sama 1 haul atau 1 tahun hijriah dimulai sejak saldonya mencapai nisab. Besaran zakatnya itu 2,5%. Kemudian untuk yang ketiga pertanian, ini yang dizakati adalah bahan-bahan pokok yang bisa disimpan lama setelah dikurangi biaya perawatan. Untuk nisabnya ini 653 kg gabah kering. Kemudian kalau beras itu seberat 520 kg beras. Waktu membayarnya itu setelah panen. Kemudian besaran zakatnya ada 2. Jika menggunakan perairan atau diairi, itu besaran zakatnya 5%. Jika tanpa diairi atau menggunakan air hujan, itu besarnya 10%. Kemudian yang keempat itu ada perdagangan. Yang dizakati adalah barang yang disiapkan untuk dijual. Ini bukan termasuk bangunan dan lain-lain ya, ini dipelajari di fikih untuk yang seperti ini. Kemudian nisabnya itu 85 gram emas atau 595 gram perak. Waktu membayarnya itu setelah 1 haul. Kemudian untuk besaran zakatnya 2,5%. Nah, untuk contoh soal dari perhitungannya, ini ada beberapa soal, ada 4 soal ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4 akan kita bahas di selanjutnya. Yang pertama, Ibu Intan memiliki logam mulia emas 110 gram dan sudah mencapai haul. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk zakat jika harga emas saat ini Rp985 per gramnya. Nah, karena ini sudah mencapai haul, kemudian ini 110 gram sudah nisab ya, karena nisabnya tadi 85 gram. Berarti kita tinggal menghitung besaran zakatnya. Besaran zakatnya berarti 110 gram dikali 985.000 dikali 2,5% ya tadi besarannya. Berarti ini 2,5% itu berarti 2,5 per 100. Ini berarti 2.708.750 rupiah. Jadi untuk besaran zakat dari Ibu Intan itu harus membayar 2.708.750 rupiah. Kemudian untuk soal yang kedua, Pak Ali sedang memanen padi di sawah. Sawah tersebut diairi dengan air dari PDAM. Setelah dihitung ternyata hasil panen Pak Ali mencapai 750 kg gabah kering. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ali jika harga gabah kering saat ini Rp7.000 per kilogramnya? Nah, karena di sini ada keterangan diairi dengan air, berarti nanti besaran zakatnya itu 5% ya.
Nah, sekarang kita hitung saja berapa besar zakat yang harus dibayar oleh Pak Ali. Nah, tadi kan kalau gabah kering itu nisofnya 600 ini ya, di sini tadi 653 kg gabah. Nah, karena ini sudah 750 berarti sudah mencapai nisof. Kita tinggal mengalihkan. Ya, berarti 750 kg dikali besaran zakatnya 5% berarti 5/100. Nah, harganya per kilo adalah 7.000, berarti dikali 7.000. Nah, ini hasilnya adalah corek, berarti ini 262.500. Jadi Pak Ali itu wajib membayar zakat untuk zakat pertaniannya sebesar Rp262.500. Soal yang ketiga ini, Pak Makmur memiliki aset perdagangan 150 juta dan hutang sebesar 20 juta. Apakah Pak Makmur sudah wajib membayar zakat jika harga emas saat ini Rp985.000? Kemudian jika sudah, berapakah zakat yang perlu dibayarkan oleh Pak Makmur? Nah, yang pertama, karena Pak Makmur memiliki aset perdagangan 150 juta dan hutang 20 juta, berarti kita harus tahu asetnya itu berapa ya setelah dikurangi hutang ya. Jadi ini 150 juta dikurangi 20 juta. Berarti kan 130 juta. Nah, untuk nisof itu kan berarti tadi kan senilai dengan 85 gram ya. Berarti 85 dikali 985.000. Ini hasilnya adalah 83.725.000. Nah, karena ini sudah lebih dari nisof, berarti Pak Makmur itu sudah wajib membayar zakat. Jadi sudah wajib. Jawabannya yang pertama ya, sudah wajib. Kemudian jika sudah, berapakah zakat yang perlu dibayarkan oleh Pak Makmur? Berarti untuk besaran zakatnya tinggal mengalihkan dengan 2,5% ya asetnya. Jadi 130 juta dikali 2,5/100. Ini berarti hasilnya 3.250.000. Berarti Pak Makmur itu wajib membayar zakat sebesar Rp3.250.000 untuk aset zakat perdagangannya. Nah, untuk soal yang terakhir, ini soal terakhir, Ibu Indi mempunyai tabungan deposito senilai 75 juta pada bulan Rajab 442 Hijriah. Kemudian setiap bulan bertambah 20 juta. Pada bulan apa tabungan Ibu Indi akan mencapai nisof? Jika Ibu Indi ingin membayar zakat, pada bulan apa tabungan Ibu Indi wajib dibayarkan zakatnya? Kemudian berapa besarnya zakat tabungan Ibu Indi? Pertama, kita harus mencari bulan keberapa tabungan Ibu Indi ini akan mencapai nisof. Nah, tadi kan nisofnya kalau tabungan kan senilai dengan 85 gram emas ya. Atau tadi nilainya adalah 83.725.000. Nah, kalau di saat 75 juta kan berarti belum nisof. Nah, berarti untuk mencapai 83 juta itu ada di bulan berapa? Ini kan masih bulan Rajab yang pertama ya. Rajab itu masih 75 juta. Kemudian setiap bulannya bertambah 20 juta. Berarti di bulan berikutnya itu menjadi 95 juta. Nah, di bulan setelah Rajab ini Sa'ban ya. Sa'ban ini berarti sudah 90 juta, ini sudah lebih dari ini nisofnya. Berarti Bu Indi itu mulai mencapai nisof tabungannya itu saat bulan Sa'ban. Kemudian jika Ibu Indi ingin bayar zakat pada bulan apa tabungan Indi wajib dibayarkan zakatnya? Berarti
setelah 1 tahun atau 1 haul, 1 tahun hijriah. Berarti di bulan ini yang jawaban yang pertama, kemudian yang jawaban kedua Sya'ban 1443 Hijriah. Jadi jika Ibu Indi ingin membayar zakat pada bulan apa tabungan Ibu Indi wajib dibayarkan zakatnya. Berarti setelah 1 tahun ini kan masih 1442 Hijriah ya yang ini. Berarti ini sudah bisa membayar zakat mulai Sya'ban 1443 Hijriah. Kemudian berapa besarnya zakat? Nah, besarnya zakat jangan lupa setiap bulan tadi bertambah 20 juta. Nah, berarti pada bulan Sya'ban 1443 Hijriah itu berapa jumlah tabungannya Bu Indi? Berarti nanti setiap bulan ditambah 20 juta. Dan di bulan Sya'ban 1443 Hijriah itu ternyata sudah menjadi 335 juta. Nanti silahkan dicoba ditambah-tambah sendiri kalau tidak kalau tidak yakin ya. Jadi ini di bulan Sya'ban itu 1443 Hijriah senilai tabungannya Bu Indi itu 335 juta rupiah. Kemudian untuk besaran zakatnya berarti kita tinggal mengalihkan dengan saldo terakhir ya. 300 bukan dikalikan dengan saldo awal 335 juta dikali 2,5 per 100 itu nilainya adalah 8.375.000. Nah ini ya, jadi ini tadi ada 4 contoh soal untuk perhitungan zakat. Nanti jika ada mungkin yang menurut teman-teman itu masih keliru, silakan dikomentari, dituliskan di kolom komentar. Sekian dulu untuk materi tentang matematika dan zakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.